Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 7 bulan November 2024. Kita bersama-sama lagi membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Ada 3 yang akan kita bahas kali ini, yaitu CRAB, CMRY, dan IFII ya. Kita akan melihatnya dari sudut pandang value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendaliannya ya. Kemudian nanti di akhir kita mencoba membuat sebuah opini untuk menyatakan saham ini dalam kategori apa ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing untuk menganalisa ya. Kemudian juga analisa kita ini bukan untuk menjelek-jelekan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, karena kita berusaha untuk mendapatkan data, untuk menjabarkan data yang sesuai dengan laporan ya. Baik, yang pertama ini kita punya CRAB ya, atau Toba Surimi Industries. Kita punya data ya, baru 2 data, yaitu triwulan 2 dan 3. Namun dari data yang kita dapatkan di sini, semua kriteria awal ini sudah memenuhi kriteria ya. Kemudian dari segi book value ada peningkatan sedikit, IPS ada peningkatan, harga meningkat juga, harga naik ya. Aset lancar naik, hutang juga naik, tapi hutang kepada vendor berkurang, lain-lainnya sama ya. Asing tidak berpengaruh di sini. Jadi secara umum bahwa ada peningkatan tapi sangat sedikit ya untuk CRAB. Kemudian untuk keuntungan ya, dari segi persen ini di triwulan 2 untungnya 9%, triwulan 3 ini untungnya 10,9%. Berarti dia sudah berada dalam kriteria kita, untungnya sudah di atas 10% ya. 10,9, tetapi untungnya di sini masih dalam kategori untungnya fair ya, untung wajar, belum untungnya growth ya. Selanjutnya kita akan melihat dari segi valuasi. Di harga sekarang 252 ya. Kalau kita bandingkan dengan book value-nya 104, berarti harga sekarang ini sudah di atas ya, 1,2 kali, atau setara dengan PBV 2,5 ya. Bagi Anda yang memiliki saham ini di awal, mungkin ya ini sudah mulai masaknya untuk ya mulai take profit ya. Kalau dari segi belinya dari awal ya, sudah masa take profit, berarti sekarang ini 2,5 ya. Kalau kita menargetkan ke 2,5 tadi, berarti sekarang ini sudah lewat ya. Jadi untuk beli ini sudah secara book value ini sudah termasuk tinggi ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli juga, bahwa maksimalnya 114, sekarang 130, berarti ini juga mahalnya sekarang ya. Sekarang mahalnya ini baru di kriteria 10%, berarti kita belum bisa mengkategorikannya ini perusahaan growth ya. Jadi mahal biasa saja ya. Perusahaan membagikan dividen, tetapi dividennya masih kurang juga, sehingga dividen yield-nya pun terpengaruh hanya 0,9%, sangat kecil ya. Dari segi ketahanan, berikan ketahanan ya, ada peningkatan dari Rp8 TTM-nya menjadi 12, sehingga free cash flow-nya meningkat. Ini bagus ya, karena itu mungkin kenapa perusahaan bisa membagikan dividen. Kemudian yang selanjutnya tadi ya, dari segi cash flow, aset lancar, hutang tadi masih bagus ya, dalam rentang yang bagus. Kemudian tadi kepemilikan ini retailnya 19% dari 20% yang ada di bursa. Jadi kepemilikan ini yang bergerak ini secara hitungannya bahwa retailnya hampir menguasai ya. Mungkin kalau begitu pergerakannya mungkin tidak terlalu besar ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya untuk emiten ini, kalau menurut saya ya, tadi kan harganya sudah di atas,
di atas PBB ya 2,5. Kalau mulai 2,5 ke atas ini istilahnya kalau mau beli mungkin sudah lewat, tetapi kalau malah mungkin mulai masanya panen ini ya, kalau menurut saya pribadi. Sehingga yang kita simpulkan sih adalah menunggu kalau IPS nya sudah masuk, berarti harganya turun. Nah yang kedua kemudian DPR nya tadi meningkat ya. Jadi itu saja untuk crab ya. Itu yang pertama, kita menunggu nanti di harganya turun, dan yang kedua DPR nya membaik ya. Kalau untuk masuk mungkin agak berat, kita harus menunggu turunnya malah ya. Baik, yang kedua kita akan membahas CMRY, Cisarua Mountain Dairy Tbk ya. CMRY ini banyak sekali di lapangan ya, kita menemukan produk-produknya kita temui ya. Kita punya 3 data, triwulan 1, 2 dan 3. Dari semua data ini semuanya memenuhi kriteria ya. Untuk ini untuk permodalannya ini fluktuatif ya. 797 turun ke 795 lalu naik 804. Jadi ada semula turun baru naik, dan naiknya melebihi dari triwulan 1. Untuk IPS ya, untuk keuntungan bersih ini meningkat ya. Jadi simbolnya mungkin begini, triwulan 3 ini meningkat, harganya meningkat, aset lancar turun lalu naik, hutang ini aman sekali, tidak ada masalah ya. Saham yang ada di bursa ini 28%. Cuma di sini ya dari 28%, dari 26% dan 24% itu asingnya di sini 20%, lokal hanya 27. Berarti bagi kita ya perlu juga memperhatikan asing di sini, pergerakan asing di sini bisa untuk dicek ya. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya kita melihat dari segi rasio. Triwulan 1 untungnya 21, triwulan 2 23, triwulan 3 22%. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini untung besar dan keuntungannya di atas 20%. Kita anggap saja perusahaan ini growth ya. Perusahaannya dalam kategori growth. Selanjutnya kita melihat dari segi rasio untuk menentukan valuasi. Di harga 5.400-an ini ya, book value 800-an, berarti sekali lagi bahwa book value-nya sekarang ini 6,74. Berarti kalau kita mengkategorikan di 2,5 itu berarti sudah lewat. Tetapi karena perusahaan ini untungnya 22%, tadi dia termasuk growth ya. Dia bertumbuh. Jadi kita bisa mengkategorikannya agak berbeda nanti sedikit ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli juga sudah lebih tinggi ya. 0,1 kali lebih tinggi ya daripada maksimal beli kita. Jadi di sini juga kemahalan sebenarnya ya. Dari segi dividen, perusahaan sudah membagikan dividen dan sangat peduli dengan investor, yaitu 57%. Namun karena harganya yang sudah melambung tinggi tadi ya, berpengaruh kepada nilai dividen yield-nya yang hanya 1,91%. Oleh karena itu sekali lagi bahwa perusahaan growth ini ya, tentu saja kalau kita mengejar dividen agak sulit. Kalau yang dikejar mungkin lebih ke pertumbuhannya tadi ya, pertumbuhannya, kemudian capital gain yang dikejar. Selanjutnya kita akan melihat dari segi ketahanan perusahaan ada 4, yaitu free cash flow-nya aman 17%, aset lancarnya hampir 4 kali lipat, hutangnya sangat kecil ya. Kemudian juga tadi ke pengendalian memang berada di tangan pengendali ya. Namun asing juga di sini banyak mempunyai saham di sini juga. Oleh karena itu kesimpulan awal kita bahwa bagi Anda yang istilahnya growth investor mungkin ya bisa mengejar di sini
selama IPS-nya terus meningkat ya, ini misalkan terus meningkat, maka bisa saja dibeli, tetapi bila IPS-nya turun maka akan terjadi penurunan besar ya. Nah karena itu ya, kalau saya pribadi mungkin growth investor itu lebih ke trading jangka panjang sebenarnya, begitu ya mungkin ya, dalam artian melihat bahwa selama dia bergerak naik mungkin bisa dibeli ya. Misalnya di sini tadi selama IPS-nya meningkat mungkin tetap saja kita beli, tetapi kalau IPS-nya menurun kemudian book value-nya menurun juga, nanti harganya juga akan turun ya. Tapi kalau menurut pemahaman kita yang dividend investing, yang value investing, dividend investing, tentu saja untuk saham ini kita menunggu ya, menunggu nanti tentu saja di sini harganya yang turunnya. Kalau dividennya sudah besar berarti satu saja lagi yang ditunggu, bahwa valuasinya dalam artian di sini harganya ya turun. Itu saja, kita menunggu valuasinya turun. Kapan itu terjadi? Ya kita menunggu sampai ke valuasi, kalau murah agak susah untuk konsumer, maka paling tidak mendekati ya, mendekati valuasi wajar. Kapan itu terjadi? Hanya akan bisa terjadi saat market crash. Mungkin itu saja untuk saham yang kedua, Cimori atau CMRY ya. Kali lagi bagi yang growth investor bisa saja dikejar, tapi selama IPS-nya meningkat. Namun saya bukan ahli di bidang itu, saya hanya bisa mengatakan saya tidak tahu apakah itu berguna atau berhasil atau tidak ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi yaitu IFII, Indonesia Fireboard Industry Tbk. Kita juga punya 3 data ya, triwulan 1, 2 dan 3 ini ya. Secara umum dari ketiga data yang kita dapatkan, saringan pertama bahwa data awal ini semuanya memenuhi kriteria, itu saringan pertama. Saringan kedua ini book value-nya book value-nya ini fluktuatif ya, turun lalu kembali lagi ke sama dengan triwulan 1. Kemudian untuk IPS-nya ini meningkat, kalau book value-nya fluktuatif, IPS-nya meningkat. Harganya fluktuatif juga, aset lancar fluktuatif, hutang di bawah 50%. Jadi secara umum dari data awal ini bagus semua ya. Dari perkembangannya pun masih bagus, sehingga dapat kita ambil kesimpulan awal bahwa perusahaannya mengalami peningkatan kinerja tapi sedikit ya, peningkatannya sedikit ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dari segi rasio-rasio. Yang pertama keuntungannya triwulan 1 9, triwulan 2 12, triwulan 3 12. Berarti di sini keuntungannya sudah di atas 10%. Tetapi untuk dikategorikan growth tidak bisa, dia hanya bisa sampai di mungkin di fair saja ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi dari segi book value-nya ya. Harga sekarang 202, kalau kita bandingkan dengan 137, harga sekarang sudah di atas ya, sekitar 47%. Kalau kita mengejar ke PBV 2,5 ini masih ada ya. Sekarang ini PBV-nya 1,4. Ini kalau menurut saya pribadi, kalau untuk beli ya di PBV 1,4 itu, kalau kita mengejar PBV 2,5 itu mungkin sudah agak jauh ya. Sudah mungkin agak jauh ya. Agak sulit, agak susah ya. Jadi saya menghitungnya seperti ini ya. Kemudian untuk maksimal beli, harga sekarang juga sudah 21% lebih tinggi daripada maksimal beli kita ya. Sehingga tadi keuntungannya memang di atas 10%, tetapi dia tidak growth, sehingga seperti ini kita hitungnya ya.
Sebenarnya kalau di harga sekarang kita mengejar ke PVP 2,5 itu masih ada 70% ya. Masih ada 70%. Cuma kita masuknya nanti pas di PVP 1,4 ya. 1,47. Selanjutnya untuk dividen, perusahaan ini sudah bagus ya, membagikan dividen 45%, dan di triwulan 2 ini kalau kita hitung ya, maka dividennya 3,7, berarti sudah di atas ya, sudah di atas inflasi ya. Tetapi kalau target kita itu masih di bawah ya, 5%. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya 18%. Free cash flow-nya ada peningkatan sedikit ya, dari 24 ke 25. Aset lancar dan hutang aman semua di bawah 50%. Kepemilikan ini kepemilikan yang 43%, 32%-nya asing, berarti asing juga berpengaruh di sini ya. Pergerakan asing perlu dipertimbangkan dalam saham ini ya. Asingnya 32%, tetapi asing yang jenisnya seperti apa, asing yang betul-betul modal besar dari luar, atau mungkin asing yang berupa misalnya perusahaan asing tetapi perorangan, juga kita tidak tahu ya. Baik, selanjutnya dari data yang kita dapatkan ini ya, dari data yang kita dapatkan, kalau menurut saya pribadi untuk IFII ya, atau apa tadi, Indonesia Fireboard Industry ini ya, yang pertama bahwa di sini valuasinya sudah mahal, sehingga kita harus harganya yang pertama ya. Kemudian di PN-nya tidak masalah lagi. Jadi di sini permasalahan terbesarnya hanya harga saja ya. Harganya yang sudah terlalu mahal. Bagi kita mungkin menunggu dulu dia turun ke minimal valuasi, kalau di sini hanya 12%-an, mungkin saya lebih cenderung untuk menunggu dia turun ke valuasi murah ya, bukan menunggu di wajar tapi menunggu di murah. Mungkin seperti itu bayangannya ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 3 saham, yaitu tadi adalah Crab, CMRY, dan IFII. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah untuk edukasi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.